Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi rahmat, hidayah serta keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat untuk Bapak Dr. Dalman MPD selaku dosen Bahasa Indonesia Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Dan teman-temanku yang saya cintai, terima kasih. Selamat datang dan selamat menyaksikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang bisa makin bisa, yang tidak bisa semakin bisa. Sebelum kita memasuki materi, dari kelompok kami akan memperkenalkan. Yang pertama, saya sendiri Nasib Sri Pamujo selaku moderator dan teman-temanku pembawa materi, yaitu kedua Junita Ibrahim, ketiga Aldila Ayu Purnama, keempat Dia Rizka Syawalanti, kelima Raida Hanifah Sabira, keenam Rizka Fauziah. Itulah nama-nama dari kelompok kami. Materi dari kelompok kami yang kita bahas yaitu penulisan kutipan dan daftar pustaka. Selanjutnya yang akan disampaikan kepada saudari Junita Ibrahim. Persilakan. Baik, sebelum kita mulai, yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu definisi kutipan, format penulisan, dan jenis kutipan. Di mana kutipan itu sendiri adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda sendiri. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Kutipan yang ditulis seorang penulis menggunakan format yang berbeda-beda. Terdapat 9 jenis gaya penulisan atau format yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Tapi pada kali ini kita hanya membahas 2 format tulisan, yaitu MLA dan APA. Di mana MLA biasa digunakan dalam ilmu-ilmu humanitis, sedangkan APA biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, pendidikan, rekayasa, dan bisnis. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi 2 jenis. Di antaranya, yang pertama, kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Dan kedua, kutipan langsung, yaitu seorang penulis menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Aldila. Baik, materi yang selanjutnya yaitu prinsip mengutip. Prinsip mengutip dibedakan menjadi 2, yaitu langsung pendek dan langsung panjang. Contoh langsung pendek yaitu apa? Atau yang disebut juga Asosiasi Psikologi Amerika. Contohnya seperti, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Yang kedua yaitu MLA atau disebut Asosiasi Bahasa Modern. Contohnya seperti, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua yaitu langsung panjang. Contohnya seperti, jika panjang kalimat yang ditulis lebih dari 40 kata, dan jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Contoh cara menuliskan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda.
Tambahkan tanda petik pada kutipan, sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Yang kedua yaitu contoh cara menuliskan kutipan langsung panjang. Sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font, dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena itu, yang dikutip ini tergolong banyak atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Yang selanjutnya yaitu secara umum cara menuliskan. Sumber kutipan, nama belakang atau keluarga penulis atau pengarang, dan tahun dari sumber kutipan. Contohnya Azaria 2014. Yang kedua, jika kutipan langsung, maka wajib ditambahkan nomor halaman. Page dituliskan dengan P atau pages dituliskan dengan PP. Jika nomor halaman tidak ada, maka bisa digantikan dengan chapter atau paragraf keberapa. Contoh Azaria 2014 P15. Materi yang selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Kak Diah. Halo teman-teman, masih semangat kan ya? Sekarang kita lanjut nih untuk materi pembahasan yang berikutnya. Kalau tadi kita ngebahas tentang apa itu kutipan, sekarang kita akan ngebahas apa sih daftar pustaka. Teman-teman, ada yang tahu nggak arti dari daftar pustaka itu? Jadi, daftar pustaka merupakan daftar atau informasi dari sumber yang jelas dan terperinci, seperti yang terdapat pada buku, artikel majalah, atau media penerbit lainnya. Lalu, apa sih tujuan sebenarnya dibentuk daftar pustaka itu sendiri? Pertama, dengan adanya daftar pustaka, kita bisa terhindar dari tuduhan penciplakan atau yang sering kita dengar itu adalah plagiat. Kedua, dengan adanya daftar pustaka, kita sama dengan menghargai penulis bersama karyanya. Lalu kita dapat membantu pembaca supaya mendapatkan info isi lebih luas dan dalam. Dan yang terakhir, kita bisa membantu menjadi perantara bagi penulis lain yang ingin mendapatkan informasi. Nah, teman-teman, kita kan sudah bahas tentang definisi beserta tujuan dari daftar pustaka nih. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa banyak yang perlu kita ketahui lebih lanjut tentang daftar pustaka ini? Oke, jadi pembahasan selanjutnya akan dijelasin oleh Kakak Hani. Untuk Kakak Hani dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah tadi kalian tahu apa sih daftar pustaka itu, nah lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat daftar pustaka di Word. Jadi teman-teman, kalian bisa lakukan langkah pertama yaitu kalian buka dokumen di Microsoft Word yang telah disiapkan atau yang ditulis. Lalu yang kedua, tulislah kalimat yang dikutip dari sebuah karya tulis atau sumber lainnya. Yang ketiga, letakkan kursor di ujung kalimat yang dikutip. Yang keempat, klik reference insert section, pilih add new source, kemudian klik reference lagi. Oke, jadi yang kelima ada juga muncullah kotak create source. Yang keenam, kemudian pilih bentuk sumber referensi yang digunakan book atau report, jurnal, artikel, atau yang lainnya. Lalu yang ketujuh, isian yang lengkap mengenai sumber dapat ditambahkan dengan diklik show all bibliography fields. Oke, jadi nanti kalian akan lihat di slide seperti berikut ini. Ada kalian bisa lihat cara-cara buatnya di Word seperti itu. Lalu ada contohnya juga yang ada di buku, di artikel, di jurnal, di koran, dan di majalah. Lalu ada juga di web page. Nah, lalu kalian akan mempertanyakan bagaimana sih caranya kita bikin daftar pusaka atau kerangka daftar pusaka. Jadi yang pertama itu kalian bisa tulis nama penulisnya, lalu tahun, lalu judul buku, lalu kotak penerbit dan penerbit. Jadi sekian seperti itu aja cara membuat
daftar pustaka. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan kutipan-kutipan dan catatan. Materi selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kenapa sih harus ada kutipan dan daftar pustaka? Nih, yang pertama, agar terhindar dari plagiarisme. Jadi plagiarisme ini adalah suatu bentuk pencurian terhadap karya orang lain. Nah, nih yang selanjutnya adalah memberikan referensi. Dalam karya tulis secara benar berarti memberikan jaminan pemberian rujukan terhadap sumber yang disitasi dan merujuk pada penulis sumber yang ada dalam karya tulis tersebut. Nah, selanjutnya adalah memberikan referensi, berarti juga apa? Menunjukkan kemampuan serta gambaran penulis yang telah melakukan penelusuran secara luas terkait karya tulis yang dikerjakan penulis karya tulis tersebut. Nah, yang terakhir adalah memberikan referensi secara jelas dan tepat. Itu kan akan memberikan si pembaca itu mendapatkan arahan terkait materi yang ada dalam karya tersebut. Nah, oke, cukup sekian dari saya, dari kelompok kami. Semuanya kami kembalikan kepada moderator. Moderator, dipersilakan. Baiklah, terima kasih buat rekan-rekan yang membawa materi. Itulah materi yang kita sampaikan pada perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, selanjutnya dari kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan di kolom komentar. Jika ditanyakan bisa tulis ya di komentar. Baiklah, terima kasih buat semuanya dan teman-teman yang telah menyaksikan video pembahasan perkuliahan kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Itulah kelompok kami. Bila ada kata salah dari saya selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.